Lembaga penelitian masyarakat memiliki peran penting dalam pengembangan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau PKM, di mana pelaku PKM tersebut dituntut untuk berperan aktif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dengan kegiatan riset dan kegiatan PKM tersebut. Program pengabdian kepada masyarakat sendiri ada untuk membantu masyarakat dalam memecahkan masalah yang ada, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan memberikan keterampilan yang dapat menunjang pemberdayaan masyarakat. Program seperti ini sangat diperlukan mengingat begitu cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kerjasama penelitian diharapkan mampu meningkatkan kualitas penelitian pada suatu lembaga yang dapat meningkatkan jumlah publikasi dari penelitian dalam jurnal ilmiah yang ada. Pelaksanaan PKM sendiri memerlukan beberapa waktu, artinya tidak hanya satu kali pertemuan. Adanya tahapan dalam melakukan PKM sangat mendukung tercapainya target program yang ada. Selain adanya FGD dan pelaksanaan juga diperlukan adanya pendampingan teknis dalam PKM. Sehingga, baik dari pihak yang melakukan PKM dan masyarakat akan mendapatkan manfaat lebih dalam menerapkan program-program yang telah ditentukan. Keadaan perekonomian yang semakin tidak menentu memberikan dampak terhadap beberapa rumah tangga. Kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang tidak diiringi peningkatan pendapatan keluarga, mengakibatkan terganggunya stabilitas perekonomian keluarga. Ibu rumah tangga dalam keluarga berperan sebagai customer. Berdasarkan pendapat Philip Kotler, customer merupakan semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh suatu barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi. Artinya, ibu rumah tangga adalah penentu keputusan pembelian atas aktivitas yang dilakukan dalam rumah tangga. Atas keadaan perekonomian yang tidak menentu dan kenaikan harga kebutuhan pokok mendorong ibu rumah tangga yang sebelumnya hanya menekuni sektor domestik, mengurus rumah tangga, kemudian ikut berpartisipasi di sektor publik. Bagi ibu rumah tangga dari kalangan lapisan bawah dengan kehidupan yang lebih kompleks serta relatif tidak memiliki pendidikan dan keahlian, hal ini mendorong mereka untuk terlibat memikul tanggung jawab kebutuhan keluarga. Beberapa faktor yang mendorong atau memotivasi perempuan sehingga memutuskan untuk bekerja mencari nafkah antara lain untuk memberi tambahan pendapatan, menutup kekurangan ekonomi, mengatasi kebosanan dan kesepian di rumah, keinginan untuk berteman, serta keinginan untuk mengejar status. Framelens Audio Visual. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini untuk memberikan motivasi kepada kelompok ibu rumah tangga dan meningkatkan pengetahuan dalam mengembangkan ide kreatif yang mampu meningkatkan pendapatan keluarga. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mengambil tema peningkatan religiusitas dan pendapatan keluarga melalui ekonomi kreatif pada ibu rumah tangga. Tujuan pelaksanaan PKM ini adalah sebagai penyampaian motivasi kepada ibu rumah tangga dalam peningkatan pendapatan keluarga dan mengajak para ibu rumah tangga untuk mengembangkan ide kreatif usaha. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian rencana strategis UIN Raden Mas Said Surakarta, yaitu peningkatan kualitas dosen dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 tahap. Tahap pertama, fokus grup diskusion yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 16 April tahun 2022 dengan mengundang Bapak Nur Wicaksono sebagai narasumber dan Ibu Rina S. Kurniawati sebagai moderator. Tahap kedua, kegiatan sarasehan yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 23 April tahun 2022
Tahap ketiga. Kegiatan pendampingan dilaksanakan melalui 3 sesi. Pendampingan pertama dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 24 April tahun 2022. Pendampingan kedua dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 April tahun 2022. Pendampingan ketiga dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 April tahun 2022. Untuk tema dari pengabdian pada masyarakat dari kelompok kami, kita mengambil judul peningkatan religiusitas dan pendapatan keluarga melalui ekonomi kreatif bagi ibu-ibu rumah tangga di Bujangan Kartosuro. Kenapa kita memilih itu? Pada dasarnya yang pertama adalah di lingkungan Bujangan atau di sekitar kampus kita itu kan bagian dari Bujangan. Nah, di sini atau di kawasan Bujangan ada suatu hal yang sangat spesial, yaitu adalah peninggalan Keraton Kartosuro. Itu menjadi sebuah potensi wisata yang sangat baik ketika bisa dikembangkan. Nah, yang kedua, kenapa kita memilih di Bujangan ini atau dengan tema ini? Karena di bagian dari Kartosuro itu ada beberapa ciri khas ya, yang menjadi sebuah kelebihan, menjadi sebuah kebanggaan dari kawasan Bujangan. Yang pertama, ada makanan khas. Kalau itu dikelola bisa menjadi sebuah ciri khusus yang mendukung ekonomi kreatif ya. Ekonomi kreatif yang terutama di bidang kuliner itu merupakan salah satu subbagian dari 16 ekonomi kreatif yang memberikan pendapatan domestik bruto terbesar ya, dari 16 sub ekonomi kreatif. Bidang kuliner itu merupakan salah satu yang menyumbang PDB terbesar di Indonesia. Terus kenapa kita memilih tema pendapatan keluarga? Nah, karena perekonomian di kawasan Kartosuro mungkin bisa dirasa belum begitu sejahtera ya, terutama kemarin saat pelaksanaan kegiatan babel masyarakat ini ada beberapa harga sembako yang mengalami peningkatan. Sebagai contoh adalah harga minyak ya, bisa mencapai 40.000, itu kan sangat memberatkan bagi beberapa keluarga. Maka di sini kita mengembangkan industri ekonomi kreatif untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan kesejahteraan keluarga bagi masyarakat Bujangan. Untuk lokasi pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat kita lakukan di Bujangan pada tanggal 23 April 2022 itu pelaksanaan sarasihan. Nah, sebelum pelaksanaan sarasihan kita mengadakan fokus grup diskusi dengan masyarakat sekitar juga tokoh masyarakat, itu dilakukan pada 16 April tahun 2022. Setelah rangkaian dari FGD terus berlanjut kepada sarasihan. Nah, ada lagi kegiatan yaitu adalah pendampingan, di mana peserta kegiatan pengabdian masyarakat itu kita dampingi untuk mengetahui perkembangan usahanya, itu sebanyak 3 kali. Terkait dengan urgensi pengabdian kepada masyarakat ini, nah, kita lebih memfokus kepada manfaat dulu ya, manfaat dari ekonomi kreatif bagi perekonomian di Indonesia, karena manfaatnya sangat banyak dan sangat besar. Yang pertama jelas yaitu membuka lapangan pekerjaan ya. Jadi
kita tahu bahwa pandemi kemarin banyak masyarakat yang mengalami kehilangan pekerjaan, maka kita bisa membuka lapangan pekerjaan baru melalui ekonomi kreatif. Yang kedua, bisa mengurangi pertumbuhan angka pengangguran. Ketika angka pengangguran itu bisa ditekan melalui industri ekonomi kreatif, maka akan sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Yang ketiga, bisa menciptakan sebuah masyarakat yang kreatif sekaligus inovatif. Yang keempat, adanya kompetisi, yaitu terkait dengan aktivitas bisnis yang dikembangkan oleh masyarakat. Kalau ada kompetisi, pasti orang akan tergerak untuk menjadi lebih kreatif dan muncul industri-industri baru atau muncul produk-produk baru yang sangat inovatif. Yang kelima adalah meningkatkan inovasi bagi pelaku ekonomi kreatif dalam berbagai sektor. Framelins Audio Visual. Kenapa juga ini penting untuk dilakukan ya? Tadi sudah dibahas di awal. Yang pertama adalah potensi dari Keraton Kartosuro ya. Kita tahu di Pucang itu ada Keraton Kartosuro yang bisa dikembangkan menjadi sebuah industri wisata. Ada beberapa kajian atau penelitian dilakukan di bekas Keraton Kartosuro, itu sangat berpotensi untuk dikembangkan. Yang kedua, jelas produk makanan atau produk kuliner itu penyumbang PDB terbesar di 16 subsektor ekonomi kreatif ya. Yang ketiga, penting kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Karena kesejahteraan masyarakat menjadi sebuah pintu gerbang untuk kemana-mana. Maksudnya kemana-mana ya, untuk pendidikan yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik ya kan? Juga keluarga yang sejahtera. Nah, itu adalah urgensi dari program pengabdian kepada masyarakat yang kita lakukan. Terkait dengan kondisi sebelum pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat, masyarakat di Pucangan ya, beberapa itu mengalami kesulitan pemenuhan kebutuhan ekonomi ya. Karena ada dampak pandemi, juga ada dampak kenaikan harga barang ya. Inflasinya itu naik, menyebabkan harga naik ya, maka masyarakat kesulitan di dalam mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok. Nah, harapannya adalah ketika kita melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat ini, masyarakat memiliki tambahan pendapatan guna meningkatkan daya beli. Kalau daya beli itu meningkat, maka akan meningkatkan perekonomian di kawasan tersebut ya. Yang nantinya bisa meningkat ke kawasan ekonomi daerah serta menjadi kawasan ekonomi nasional terkait dengan peningkatan perekonomian. Akhirnya apa? Akhirnya adalah bisa menuju kesejahteraan masyarakat. Berikutnya berkaitan dengan metode pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah ada pengamatan ya. Kita ada survei awal yang digunakan untuk mencari permasalahan utama, mencari informasi awal yang nantinya akan kita bawa kepada fokus grup diskusi ya. Di sini fokus grup diskusi melibatkan ada tokoh masyarakat, pihak-pihak yang terkait seperti masyarakat yang mengalami permasalahan, juga semua anggota kelompok kita libatkan. Yang ketiga adalah setelah ada FGD, kita melaksanakan sarasehan ya. Kita memberikan pelatihan kepada ibu-ibu rumah tangga terkait dengan pengelolaan industri ekonomi kreatif ya. Terus yang keempat, ada kegiatan pendampingan, di mana pendampingan itu dilaksanakan sebanyak 3 kali untuk mengetahui perkembangan dari usaha yang telah dilakukan setelah adanya sarasehan. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana perkembangan tersebut.
Respon dari peserta, nah setelah mengikuti program kerja masyarakat, nah responnya sangat positif ya, karena adanya sarjana ini bisa membuat masyarakat, terutama ibu rumah tangga, menjadi lebih memahami bagaimana mengelola usaha dan mampu meningkatkan omset serta pendapatan keluarga. Dalam sarjana ini kita mengundang sebanyak 50 peserta ya, yaitu dari ibu rumah tangga di kawasan Pujangan, Kartosuro. Adapun materi yang kita sampaikan yaitu terkait dengan pentingnya berwirausaha, terkait dengan pentingnya religiusitas di dalam pengembangan usaha ya. Terus yang ketiga pengembangan ide kreatif, dan yang keempat yaitu menggali potensi dan pengembangan usaha. Adapun relevansi program kegiatan kepada masyarakat ini ya, atau pengabdian kepada masyarakat dengan FEBI atau dengan Prodi. Nah, di sini ya, kita berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, tentu kita terkait dengan pengembangan bisnis dan ekonomi kreatif ya. Anggota kelompok kami atau saya sebagai ketua berasal dari program studi perbankan syariah. Ada juga anggota kelompok Bapak Fahri itu dari akuntansi syariah, serta Ibu Melia berasal dari program studi perbankan syariah. Nah, perbankan syariah serta akuntansi syariah sangat berkaitan dengan yang namanya keuangan ya. Nah, maka adanya perbankan biasanya digunakan untuk membantu usaha yang mengalami kesulitan atau kendala keuangan. Sedangkan akuntansi ya, mendukung bagaimana pengelolaan keuangan di dalam sebuah usaha. Nah, maka di sini kita sebagai pengajar di program studi tersebut ya, memberikan bantuan kepada ibu rumah tangga di dalam peningkatan pendapatan usaha keluarga. Terima kasih. UIN Raden Mas Said, saya menjadi menambah wawasan dan ilmu, dan ternyata dalam menjalankan bisnis mikro dan usaha kecil saya membutuhkan kreativitas yang tanpa batas, dan dari ilmu yang diberikan kemarin saya dapat menerapkan ilmu tersebut kepada usaha saya, sehingga usaha saya dapat berkembang. Dan terima kasih sekali kegiatan pengabdian kepada masyarakat kemarin membuat usaha saya semakin maju lagi dan menambah wawasan. Kedepannya, kami berharap kegiatan pengabdian kepada masyarakat kelompok kami tidak hanya dapat memberi manfaat bagi masyarakat yang terlibat, namun juga dapat menginspirasi masyarakat Indonesia secara keseluruhan, serta bermanfaat tidak hanya dalam jangka pendek namun juga jangka panjang. Dan apabila diperlukan, semoga dapat berlanjut di program PKM selanjutnya. Demikian video laporan pelaksanaan kegiatan atau LPK ini kami buat dan sampaikan, yang selanjutnya akan dijadikan referensi kerja selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlangsung. Atas perhatian dan persetujuan LPK ini, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.